Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang dia usianya sudah hampir 60 tahun. Dia suka belanja jauh ke ibu kota provinsi karena pekerjanya sudah berhenti bekerja, maka dia berjualan pagi hari sampai menjelang zuhur. Ketika menjelang zuhur dia tutup tokonya, kemudian dia berangkat ke ibu kota provinsi, kemudian sholat zuhur di ibu kota kabupaten. Ketika pulang dia sudah selesai belanja dengan bawaannya menggunakan motor yang jaraknya kurang lebih hampir 90 km. Dia akan melanjutkan perjalanannya itu menuju ke suatu tempat yang dia akan memusyawarahkan tentang bagaimana agama ini bisa berkembang, bagaimana usaha dakwah Rasulullah SAW ini bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka pada waktu asar dia singgah dulu untuk melaksanakan sholat asar, kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Pada saat itu dilihatnya begitu padat sekali kendaraan, baik dari arah yang berlawanan maupun arah yang dituju sebagaimana dia pulang. Akhirnya pada suatu tempat dia memutuskan untuk turun ke jalan alternatif. Itu jalan berdampingan dengan jalan utama, jalan yang dicor. Pada saat itu dia melihat jalan cor ini sudah agak rusak. Dan perlu diketahui dia sudah 2 bulan ini tidak berangkat ke ibu kota provinsi karena memang keadaan perdagangan itu lesu, sehingga uang yang terkumpul untuk belanja ke ibu kota provinsi ini tidak terkumpul. Jadi selama ini dia berjualan dengan hanya mengandalkan sales yang datang, dan untuk dagangan yang berupa pecah belah dia hanya belanja di ibu kota kabupaten saja. Dia berpikir ini jalan kok coran sudah agak mulai rusak, tapi karena memang kebiasaan beliau ini jalan ini dengan ngebut, tentunya dengan perhitungan, maka dia tidak menyadari di ujung jalan cor itu sudah menjadi lubang yang 2 bulan yang lalu memang itu belum menjadi lubang. Maka dia berpikir kalau dia mengerem motornya mendadak dia akan terjungkal. Kalau dia belokkan motornya ke kanan, kendaraan begitu banyak. Sementara lubang itu sudah semakin dekat, maka dia putuskan untuk melabas lubang tersebut. Dilabas lubang itu karena terlampau dalam, maka motornya ini menjadi oleng. Dia berpikir ini, ya Allah, ini kalau jatuh jelas tangannya akan memar-memar, badannya akan terluka. Tapi dia terus dia dengan sigap dia terus berusaha untuk menyeimbangkan motornya tersebut, hingga akhirnya motornya itu bisa kepada jalur yang benar lurus. Kemudian dia menghadiri musyawarah ba'da maghrib sampai isya, yang biasanya ba'da isya di pondok tersebut beliau beristirahat untuk kembali besok setelah subuh. Cuma pada waktu itu ada keinginan untuk pulang. Akhirnya beliau pulang, dan kemudian menjelang kampung halamannya beliau singgah untuk makan supaya nanti akan memudahkan, karena di rumah pun tidak ada persediaan makanan. Kalau harus masak dulu tentu
sudah lelah sekali dan waktu pun sudah beranjak malam. Namun keesokan harinya rupanya kakinya itu keseleo. Mungkin karena dia menahan tertarik otot-ototnya, sehingga selama 3 minggu dia mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Kakinya menjadi bengkak. Dia urut, kemudian dia urut yang kedua, ketiga. Tukang urut mengatakan bahwa urutan yang lalu itu tidak sampai ke ototnya. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mengalami kesakitan yang sangat luar biasa selama 3 minggu. Namun dia terus berdoa kepada Allah sambil menangis-nangis di malam sholat tahajud, menangis-nangis mohon kepada Allah sambil berikhtiar. Yang kadang-kadang pikirannya apakah kakinya ini akan kembali lagi semula. Sebab keseleo yang biasa dia alami cukup 1 minggu atau 10 hari, ini sampai 3 minggu. Dia memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan, agar bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya untuk membicarakan masalah agama. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya sembuh kembali. Ketika dia mau tidur, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Keesokan paginya, setelah minum obat, minum jamuan-jamuan, ramuan-ramuan yang dia buat sendiri, akhirnya paginya kakinya bisa normal kembali. Dan ini adalah ajaib sekali. Ini ajaib sekali hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan belum pernah dialami oleh orang tersebut. Untuk itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, banyak mohon kepada Allah. Seluruh masalah kita nanti akan Allah sembuhkan dengan kita tetap berikhtiar juga secara jasmani, berobat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.